baru itu, apalagi yang international edition ya. Jadi monggo Bapak Ibu untuk paling tidak ya itu salah satu buku apa ya wajib kalau menurut saya ya. Kalau keuangan ya ambil aja Basic Financial Management karangannya William J. Cathy ya. Keon ya. Sekarang itu yang standar textbook untuk manajemen keuangan. Biasanya untuk di level S1 manajemen keuangan itu kalau mengambil jurusan manajemen, prodi manajemen itu biasanya MKP itu manajemen keuangan perusahaan kita bagi menjadi 2 semester ya, dibahas selama 2 semester. Jadi manajemen keuangan 1 dan manajemen keuangan 2 itu membahas mendalami mengenai MKP dan bukunya pun ada 2 part, ada 2 bagian ya. Jadi Basic Financial Management pertama dan kedua biasanya. Tapi untuk pasca pendalaman ini nanti ada beberapa hal yang harus kita dalami ya. Saya nggak tahu enaknya itu atau sebaiknya Bapak Ibu ini kan ada berapa ya mahasiswa kita 15, 16, 17. Silakan salah satu ketuanya atau siapa? Ada berapa mahasiswa, Mas? 17, Pak. Ada 17, Pak. 17, Pak. Baik, jadi ada 17. 17 dibagi 10 berarti 1,7 ya. Ada yang 2, ada yang 1 ya. Satu pertemuan ini saya pakai ya berarti ada sekitar 9. Oh enggak, nanti kali pertemuan saya pakai. Jadi mulai minggu depan kita hilir ya satu per kelompok saja, bisa per kelompok atau individu monggo ya. Yang jelas ada di dalam bukunya sumbernya dari Martin Keown saja ya atau William J. Cathy ya, bukunya Basic Financial Management. Nah itu ada manajemen keuangan jangka panjang, ada manajemen jangka pendek. Selain ini saya di jalan, saya nggak bawa bukunya, tapi yang jelas nanti dibagi menjadi 10 kali pertemuan selama 1 semester ini. Jadi mekanisme perkuliahan kita nanti selama 40 menit ya pertama itu saya ingin kalian presentasi entah bersatu atau berdua ya. Kalau bertiga nggak mungkin karena hanya 17 ya. Jadi bersatu atau berdua urut-urutannya mungkin bisa dicatat ya. Yang pertama kelompok 1 atau grup 1 atau yang besok atau minggu depan presentasi itu mengambil tema atau bab. Yang pertama adalah yang pertama itu adalah time value of money minggu depan. Saya nggak tahu nanti biar ketuanya yang WA saya untuk apa yang maju pertama itu siapa ya, paham ya? Itu materinya adalah time value of money atau nilai waktu uang yang pertama. Terus minggu berikutnya, jadi gini mekanisme perkuliahan kita, nanti 45 menit
kalian diskusi 45 menit pertama ya dengan diboleh yang bikin materi atau masalah itu ya. Terus kemudian dibahas ya selama 15 menit. Ya waktu 1 jam itu digunakan untuk diskusi dan membahas. Kemudian setelah itu baru saya komentari atau saya luruskan atau saya perjelas ya dari hasil diskusi. Mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya. Itu selebihnya nanti saya akan kasih materi. Gitu ya, mekanisme gitu. Jadi untuk yang maju pada minggu depan itu nggak tahu siapa nanti ketua kelas akan menghubungi saya nama dan apa materinya. Itu yang pertama kelompok 1 ya, mau maju pada minggu. Kemudian berikutnya pada minggu berikutnya itu materinya adalah analisis laporan keuangan. Nah, analisis financial report itu nanti yang dibahas adalah kalau time value of money nanti yang dibahas itu nilai waktu uang itu ya nilai sekarang, nilai yang akan datang, begitu ya. Tapi kalau yang kedua mengenai analisis laporan keuangan, nanti yang dibahas adalah gambaran mengenai laporan keuangan, baik laporan keuangan utama maupun laporan keuangan tambahan. Yang kedua ya, nanti diskusikan bareng. Kemudian setelah itu ya, pada minggu berikutnya kita akan membahas mengenai pasar modal atau capital market. Oh, sorry. Belum. Yang minggu ketiga kita akan bahas mengenai pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Itu biasanya membahas mengenai tingkat risiko dan tingkat hasil. Risk and return ya. Sorry. Ya. Jadi minggu 3 sebelum kita bahas mengenai pasar modal, kita akan bahas mengenai risiko dan hasil. Risk and return. Nah, baru pada minggu keempat ya, kita akan bahas mengenai pasar modal Indonesia, termasuk dalamnya adalah sebetulnya kita bisa membahas mengenai mekanisme perdagangan di pasar. Itu baru minggu ke. Kemudian yang minggu berikutnya yang kelima ya, kalian akan membahas mengenai analisis obligasi. Nah, baru kemudian pada pertemuan yang keenam, kalian akan membahas mengenai analisis saham. Ya, setelah itu baru UTS. Nah, setelah UTS, kalian akan membahas mengenai analisis investasi jangka pendek. Kemudian baru membahas mengenai analisis investasi jangka
menengah. Kalau jangka pendek itu termasuk di dalamnya adalah penilaian saham dan sebagainya, itu jangka pendek. Nah, untuk jangka menengah itu bisa yang dibahas itu sebetulnya isinya adalah mengenai leasing ya, atau sewa guna usaha, terserah pokoknya. Nah, yang berikutnya baru membahas mengenai investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Atau istilahnya itu capital budget, penganggaran modal. Ini pertemuan berapa nih? Saya lupa nih. 10, Pak. 10, Pak. Oh, sudah 10. Ya. Apa sudah 10 ya? Pertama apa? Coba diurutkan salah satu. 9, Pak, bukan 1, time value money. Eh, 2, analisis laporan keuangan. 3, risiko dan hasil. Risk and return. 4, pasar modal Indonesia. 5, analisis hasil. analisis apa? Obligasi. Analisis obligasi. 6, analisis saham. 7, UTS. Kita sudah dihitung ya. Berarti 9. Terus habis UTS